لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, jamaah haji dan jamaah umrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan hati, dengan lisan, dengan amalan dan juga perbuatan. Karena dengan syukur itulah di antara salah satu bentuk kita menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa syukur itu disebut dengan al-hafiz. Kalimat bersyukur atau seorang hamba dikala mereka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, maka syukur yang mereka lakukan disebut dengan al-hafiz. Al-hafiz itu artinya adalah yang menjaga, karena syukur adalah bentuk kita menjaga nikmat yang sudah ada. Kemudian dengan kita juga bersyukur ikhwatul Islam, maka juga disebutkan oleh para ulama dengan al-jalib. Kenapa disebut dengan al-jalib? Al-jalib itu artinya mengundang nikmat yang belum ada. Sehingga di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua, seolah-olah kita meminta kepada Allah, baik permintaan dengan lisan ataupun permintaan dengan tindakan. Yang pertama, kita meminta kepada Allah agar nikmat yang ada pada diri kita tidak hilang, dan yang kedua agar nikmat yang belum ada pada diri kita agar didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebut bahwa orang yang bersyukur mereka akan mendapatkan dua keadaan dan juga dinamakan dengan dua hal. Yang pertama adalah al-hafiz dan yang kedua adalah al-jalib. Dan tentunya yang paling indah daripada itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah memaklumkan kepada kita bersama, kalau kalian bersyukur maka Allah akan menambahnya. Kalau kalian ingkar maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih, karena dikala seorang hamba bersyukur maka manfaat dan mudaratnya akan kembali kepada dirinya. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kewajiban yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka di dalamnya terkandung dua hal. Yang pertama adalah kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu perintah yang sangat unik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah salam dan salawat. Biasanya ikhwatul Islam, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, maka kalimat ini biasanya ada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kalimat dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, karena panggilan ini adalah panggilan yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, apabila ada kata ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan baik-baik. Karena bisa jadi ada perintah yang diwajibkan atau larangan yang mesti ditinggalkan.
Nah, biasanya kalimat ini berada di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, kita lihat kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada di awal ayat. Namun berbeda dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada di pertengahan. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena sebelum Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, Allah mulakan dengan dirinya dan Nabi mulakan dengan dirinya. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Kaifa akhbar? Kaifa sihah? Min aina anta? Allah yashfa'akum. Allah Subhanahu wa taala dikala berbicara tentang berselawat kepada Nabi, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian baru ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada di awal. Coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu pasti di awal ayat. Tapi ini berada di pertengahan ayat, berbeza dari yang lainnya. Kenapa demikian? Karena sebelum Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, Allah yang mengucapkan salam yang pertama dan selawat yang pertama. Kemudian Nabi yang kedua, kemudian malaikat yang kedua, kemudian baru kita yang ketiga. Sehingga apabila kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi ikhwatul Islam, maka kita telah melaksanakan perintah Allah, yang mana perintah ini bukan perintah sembarangan. Satu-satunya perintah yang Allah juga mengikut sertakan diri di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Walaupun nanti berbeza maknanya. Karena ketika Allah berselawat tidak sama dengan manusia berselawat, tidak sama dengan malaikat berselawat. Kalau Allah yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, memuliakan dan mengangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Di dunia tidak ada kalimat Allah kecuali ada kalimat Muhammadun Rasulullah di sana. Di akhirat kita tahu bagaimana Allah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak jadikan syafaat kecuali melalui baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah di antara makna firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu wahai Muhammad. Dan itu adalah di antara makna Allah berselawat kepada Nabi. Allah mengangkat, mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat yang berselawat ikhwatul Islam artinya adalah istighfar. Sedangkan kalau kita yang berselawat artinya adalah doa. Inilah tiga makna berselawat dan sesuai dengan penyandarannya. Disandarkan kepada Allah artinya memuliakan, mengagungkan. Disandarkan kepada malaikat Allah artinya istighfar. Disandarkan kepada hamba dan manusia maka artinya adalah doa. Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan di sini kita selalu mengatakan ikhwatul Islam bahwa Allah mengatakan dengan kalimat sallu. Apa arti sallu? Apa arti sallu? Takut menjawab ya. Apa arti sallu? Berselawat ya. Sallu itu ikhwatul Islam artinya bukan berselawat, tapi banyak berselawat. Kita harus membedakan antara kalimat berselawat dengan kalimat banyak mengucapkan selawat. Kenapa kita mengatakan ada banyak? Karena biasanya di dalam bahasa Arab, kalau ada syiddah, tahu syiddah, baris, harokat syiddah, tasydid kalau bahasa kitanya, itu artinya penekanan. Makanya disebut dengan syiddah. Syiddah itu artinya ditekan, artinya bukan satu kali, bukan dua kali. Dan itu digunakan dikala kita mengucapkan sallu, ada syiddah di dalamnya. Wasallimu, ada syiddah di dalamnya. Artinya banyaklah mengucapkan salawat dan banyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak boleh mengucapkan salam satu kali, dua kali, tidak boleh ikhwatul Islam. Kalau kita mengucapkan baru satu kali atau dua kali, berarti kita belum termasuk ke dalam ayat ini. Karena ayat ini mengatakan banyaklah mengucapkan salawat dan banyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatul Islam, di dalam kandungan bersalawat, maka yang pertama kita telah melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua kita telah menunaikan kewajiban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu bahwa salam dan salawat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi kepada Nabi, atau hak Nabi terhadap umatnya. Apa makna kewajiban? Kalau kita tinggalkan, berarti kita telah meninggalkan salah satu kewajiban yang paling penting terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah ikhwatul Islam, kita senantiasa membiasakan diri mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, jemaah haji dan jemaah umrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam masjid yang sangat indah ini, masjid yang penuh dengan nuansa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak satupun mereka yang berada di dalam Masjid Nabawi kecuali mereka akan merasakan nuansa iman dan takwa, bertambah keimanannya kepada Allah sebagaimana bertambah pula kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ikhwatul Islam, di antara salah satu nama kota Madinah yang mungkin jarang di antara kita mendengarnya adalah Darul Abrar dan Darul Akhyar. Dan kita selalu mengatakan bahwa Madinah itu banyak sekali namanya. Madinah disebut dengan Madinah, Madinah disebut dengan Tabah, Madinah dinamakan dengan Tibah, Madinah disebut dengan Darul Iman, Madinah disebut dengan Darul Sunnah, Madinah disebut dengan Baitul Ilmi, Madinah disebut dengan Darul Akhyar, Madinah dinamakan dengan Darul Abrar, Madinah dinamakan dengan Al-Habibah, Madinah juga disebut dengan Al-Mahfuzah, Madinah juga disebut dengan Akalatul Qura, juga disebut dengan Akalatul Buldan, juga disebut dengan Baladur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali nama kota Madinah. Yang mana nama Madinah tidak dinamakan dengan nama-nama tersebut kecuali ada hadis atau ada ayat dan ada makna di dalamnya. Dan salah satunya adalah Darul Abrar. Tahukah kita apa makna Darul Abrar? Darul Abrar itu adalah rumah orang-orang yang berbuat baik, kampung orang-orang yang menginginkan kebaikan. Karena tidak ada orang yang melakukan atau tidak ada orang yang datang ke kota Madinah kecuali yang pertama ingin menambah kebaikannya atau ingin merubah dirinya. Dan setiap kita merasa kita penuh dengan salah dan noda, kesalahan, kesilapan, banyak yang kita melakukannya. Kemudian dikala kita datang ke tanah haram, salah satunya adalah kota Madinah, maka disitulah kita akan mengangkat kedua tangan dan mengatakan, Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah, penuh dosa, penuh kekurangan, ampunkan dosaku. Bukankah itu semua merupakan di antara yang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama dikala mereka datang ke tanah haram? Sehingga di antara salah satu Madinah adalah Darul Abrar. Abrar itu artinya adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan. Dan tentunya ikhwatul Islam, di tanah haram, dikala kita berdoa, maka doanya merupakan doa yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lokasinya. Tapi kalau seandainya kita bandingkan, dikala kita berdoa, kalau kita berdoa di sini, ketenangannya lebih didapatkan ikhwatul Islam. Sedangkan kalau kita berada di Mekah, karena di Mekah itu memang tempatnya orang beribadah, tempatnya orang tawaf, tempatnya orang pergi pulang. Sedangkan di Madinah, ikhwatul Islam, Madinah ini tidak masuk ke dalam rukun haji, tidak masuk ke dalam rukun umrah, tidak masuk ke dalam sunat haji, sunat umrah, tidak masuk satu pun. Tapi tidak ada kaum muslimin kecuali mereka ingin beribadah di sana. Karena ada ketenangan, ada kenyamanan, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Abrar atau Darul Akhyar, manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka-mereka yang ingin melakukan perubahan dalam kehidupan. Sehingga semua kita harus bertekad ikhwatul Islam. Paling tidak kita ingin mendapatkan setiap pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan salah satunya ikhwatul Islam, salah satu yang masyhur bagi kita bersama, yaitu hadis yang sangat mulia. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, khusus di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram." Hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang masyhur, hadis yang populer. Tidak ada mereka yang berangkat ke tanah haram kecuali pasti akan mendengarkan hadis ini. Dan kita akan kembali mengulang untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kita bersama ikhwatul Islam, apa kandungan yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, salatun fi masjidi hadza, orang yang salat di dalam masjidku ini lebih bagus daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Sekarang kita akan bahas sedikit demi sedikit, kata demi kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun. Salatun itu artinya adalah salat.
Dan salat apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di sini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi SAW. Nabi mengatakan salatun. Salatun itu disebut dalam bentuk nakirah. Dan kita selalu membezakan ikhwatul Islam mana nakirah, mana ma'rifah. Misalnya nakirah atau ma'rifah di dalam bahasa Arab ada namanya kalimat yang berbentuk ma'rifah. Ma'rifah itu biasanya menggunakan alif dan lam. Misalnya ini kitab disebut dengan al-kitabu. Menggunakan alif lam, ada alif lam di awalnya, maka disebut dengan al-kitabu. Kalau seandainya alif lamnya kita hilangkan, disebut dengan kitabun. Kalau tidak ada alif lam, maka disebut dengan nakirah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, biasanya secara umum tandanya kalau menggunakan alif lam disebut dengan ma'rifah. Apa makna ma'rifah? Ma'rifat itu sesuatu yang kita ketahui. Apabila kita menyebut dengan al-kitabu, kita mengawali dengan kalimat alif lam, maka artinya kitab yang kita pegang ini kitabnya. Tapi kalau seandainya kita hilangkan alif lamnya, kita ganti dengan tanwin, disebut dengan kitabun, maka artinya adalah sebuah kitab. Mana kitabnya? Tidak jelas. Bisa jadi kitab yang kita pegang, bisa jadi kitab yang ada di tangan kita, bisa jadi kitab yang ada di sana. Artinya semua kemungkinan masuk, tapi tidak ditentukan salah satu di antaranya. Itulah perbezaan antara ma'rifah dengan nakirah. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita kembalikan ke hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan salatun. Sifatnya ma'rifah atau nakirah? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Apa arti nakirah? Tidak jelas. Artinya tidak ditentukan satu. Tapi bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi yang sana. Apa artinya ikhwatul Islam? Salatun. Nabi mengatakan salat. Seolah-olah Nabi SAW memberikan kesempatan bagi kaum muslimin, terkhusus bagi mereka yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah. Nabi mengatakan salatun. Kita pun bertanya, ya Rasulullah, kira-kira salat apa yang harus kami lakukan? Atau salat mana yang mana apabila kami melakukan akan mendapatkan keutamaan yang dijanjikan? Maka Nabi sudah menjawab dengan bahasa yang disebutkan. Artinya semua salat yang kalian lakukan, semuanya tanpa terkecuali. Apapun salat yang dilakukan di dalam Masjid Nabawi ataupun salat yang dilakukan di dalam Masjid Haram yang ada di Mekah masuk ke dalam hadis ini. Jadi jangan kita beranggapan ikhwatul Islam hanya salat wajib saja. Semuanya masuk, salat sunnah, semuanya. Sehingga dianjurkan bagi kita ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang zuwar, bagi kita yang jarang-jarang datang ke kota Mekah dan Madinah, untuk menghabiskan waktu kita untuk beribadah, terutama ibadah salat di dalam dua masjid yang mulia ini, Masjid Nabawi dan Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah. Dan kita sekarang berada di dalam Masjid Nabawi. Maka dianjurkan bagi kita bersama semua salat. Salat sunat, salat wajib sudah pasti, 5 waktu sudah pasti. Begitu juga dengan salat sunat. Maka perbanyaklah waktu kita melakukan ibadah salat di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi kita yang mungkin tinggal di kota Madinah hanya beberapa hari saja. Makanya apa salat sunat ikhwatul Islam? Dimulai dengan salat sunat pembuka siang, disebut dengan salat sunat fajar. Salat sunat fajar disebut dengan salat pembuka siang. Sebagaimana salat sunat witir disebut dengan salat penutup malam. Sehingga dua salat ini, yang satu pembuka siang, yang satu penutup malam, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi walau dalam keadaan bersafar, walau dalam keadaan lelah. Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin, misalnya sekarang subuh jam 4 lewat 8 misalnya, 4 lewat 8 misalnya, waktu masuk ke subuh. Tiba-tiba ada di antara kita yang ada kecapean atau ada masalah atau sakit dan yang semisalnya, sehingga tidaklah dia bangun kecuali jam 6. Maka dikala dia bangun jam 6, silakan dia salat, tapi tetap dianjurkan baginya untuk mengawali dengan salat sunat fajar, walaupun dia terlambat. Karena Nabi SAW ikhwatul Islam, Nabi juga pernah terlambat dikala terjadi perang. Dan kita tahu kalau perang itu ikhwatul Islam, lelah, penat, kesulitan. Kemudian tiba-tiba tidaklah satu pun bangun di antara mereka kecuali matahari sudah menyengat atau sudah membuat badan mereka menjadi panas. Artinya betul-betul sudah ada matahari di sana. Dan para sahabat baru melaksanakan sholat subuh. Tapi tentu ada alasannya, alasan yang syar'i, bukan alasan yang tidak syar'i. Dan itu hanya terjadi satu kali saja. Kalau kita terlambat subuh berapa kali?
2 kali dalam seminggu ya, kurang lebih. Kalau Nabi 1 kali seumur hidupnya, dan itu karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut dengan ma'dzur. Ma'dzur itu artinya ada uzur syar'i. Sedangkan kalau sengaja terlambat, bisa jadi karena begadang ataupun yang semisalnya, maka itu tidak dinamakan dengan uzur syar'i. Artinya ikhwatul Islam, 2 salat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat penutup malam dan salat pembuka siang. Nah, itulah dianjurkan bagi kita melakukannya di dalam Masjid Nabawi, terkhusus bagi kita yang datang sesekali. Begitu juga setelahnya ada lagi yang namanya salat sunat syuruq. Salat sunat syuruq itu apabila ada di antara kaum muslimin salat subuh berjamaah bersama imam, kemudian setelah salat berjamaah dia duduk di masjidnya, duduk di tempat duduknya, dia berzikir atau baca Quran atau berdoa, lakukan ibadah yang dia lakukan, yang penting ada zikir di dalamnya. Kemudian sampai matahari terbit, kemudian dia tunggu kurang lebih 7 sampai 10 menit, dan dia pun salat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji secara sempurna. Maka disebut dengan salat sunat syuruq. Kalau syaratnya hilang dan batal, seperti misalnya dia duduk salat bersama imam, kemudian tiba-tiba dia buang hajat, buang angin misalnya, batal wuduknya, maka tidak lagi dinamakan dengan salat sunat syuruq, tapi dia tetap salat, dinamakan dengan salat sunat duha. Dan duha itu ikhwatul Islam dianjurkan sesekali meninggalkannya. Bisa dipahami? Salat duha itu diantara salah satu kekhususannya, bagi kita yang rajin salat duha, alhamdulillah, bagus. Tapi dianjurkan misalnya dalam 1 minggu dia meninggalkan 1 kali. Karena memang banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang duha. Bahkan para sahabat ada mengatakan itu tidak ada. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Makanya sebahagian kaum muslimin yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mereka ganti dengan salat yang lain, seperti salat sunat wudu, atau misalnya salat sunat tahiyat masjid misalnya, atau salat sunat yang lainnya. Tetap lakukan salat sunat, tapi jangan dinamakan duha sesekali. Bisa dipahami? Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat di antara setiap azan dan iqamah, kemudian salat sunat rawatib, kemudian salat malam, semuanya, semua salat sunat yang tadi telah kita sebutkan ikhwatul Islam, maka hendaklah kita melakukan di dalam Masjid Nabawi, terkhusus bagi kita yang hanya beberapa hari tinggal di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun. Salatun itu artinya semuanya. Salat sunat, salat wajib sudah pasti. Salat sunat usahakan memperbanyak salat sunat. Bahkan ikhwatul Islam, kalau seandainya semua salat sunat ini telah kita kerjakan, masih ada lagi salat sunat yang namanya salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak itu salat sunat yang tidak ada namanya. Karena ada sebahagian kaum muslimin, mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin melaksanakan ibadah salat. Dan salat itu ikhwatul Islam tanpa batas. Seperti misalnya kita ambil kisah salah seorang ulama. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah di antara salah satu imam yang banyak sekali salat sunatnya. Kalau dia sedang sakit, kalau Imam Ahmad sedang sakit, minimal dia melakukan salat sunat dalam 1 hari 100 rakaat. Kalau dia sakit. Kalau kita sehat berapa rakaat? Kalau dia sakit 100, kalau sehat, coba bayangkan ikhwatul Islam. Artinya, salat sunat itu tanpa batas. Kalau tidak ada nama, maka disebut dengan salat sunat mutlak. Mutlak itu bebas. Karena ada sebahagian di antara kita yang diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia dibukakan hatinya untuk selalu salat, dan salat. Ada manusia seperti itu ikhwatul Islam. Maka lakukan, tidak menjadi masalah. Dan kita dianjurkan melakukan yang demikian terutama di dalam Masjid Nabawi. Makanya salat sunat lakukanlah. Baik itu yang muqayyad yang nama-nama tadi telah kita sebutkan. Kalau tidak ada namanya, maka tetap dilakukan, disebut dengan salat sunat mutlak. Nah, kecuali jangan lakukan salat sunat mutlak di 2 waktu secara khusus. Sebenarnya ada 5 waktu, tapi yang paling penting ikhwatul Islam, jangan lakukan setelah salat subuh sampai matahari terbit. Jangan lakukan setelah asar sampai matahari terbenam. 2 waktu ini tidak boleh bagi kita untuk melakukan salat sunat mutlak. Bisa dipahami? Seperti misalnya ada sebahagian, karena waktu yang paling indah itu ikhwatul Islam, salah satunya ada waktu-waktu yang terlalaikan. Yang pertama, ada 3 waktu yang terlalaikan. Apabila kita bisa mengambil 3 waktu ini, maka itu tanda barokah seorang hamba.
Yang pertama, waktu yang terlalaikan kapan? Di penghujung malam, sepertiga terakhir. Waktu ini adalah waktu tidur. Apabila ada orang beribadah di waktu ini, manusia barokah namanya. Yang kedua, kurang lebih 1 jam, setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur. Misalnya zuhur masuk jam 12.30, jam 11.30. Jam 11.30 ini biasanya kita dalam keadaan lelah, ingin istirahat. Apabila ada orang beribadah di sana, terutama ibadah salat, maka itu adalah orang yang barokah. Sehingga kalau seandainya kita ingin salat duha sebagaimana tadi kita bahas, maka lakukanlah di akhir-akhir waktu. Kenapa demikian? Karena waktu ini adalah waktu yang terlalaikan. Kemudian waktu yang ketiga, ikhwatul Islam, waktu yang terlalaikan adalah waktu asar, setelah salat asar. Waktu ini biasanya adalah waktu yang ada orang yang jalan-jalan bersama keluarga. Kalau ada di antara kaum muslimin diberikan keberkahan dalam waktunya, maka dia akan memanfaatkan waktu-waktu ini. 3 ini adalah waktu yang terlalaikan. Artinya apa? Kalau ada di antara kita yang beribadah kepada Allah di waktu yang terlalaikan, maka pahalanya tidak sama. Makanya solat malam, solat tahajud, mana yang paling bagus, di awal malam atau di akhir malam? Di akhir malam. Solat duha di awal waktu atau di akhir waktu? Begitulah selanjutnya ikhwatul Islam. Apalagi di waktu asar. Waktu asar itu jarang orang ada di masjid, jarang orang berzikir. Semua kita sibuk. Kalau di daerah kita biasanya kalau di waktu asar ini apa yang kita lakukan? Kuliner. Cari makanan sana, cari makanan sini, jalan-jalan sama keluarga. Karena waktunya indah. Tapi apabila seseorang beribadah di sana, itu adalah waktu yang barokah. Tapi waktu ini bukan waktu untuk salat. Setelah asar ini ikhwatul Islam, waktu untuk berzikir. Misalnya ada di antara kaum muslimin, sekarang kita contohkan, kita berada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian kita salat asar, kemudian kita tidak mau keluar, kita ingin beribadah. Maka ibadah yang kita lakukan yang paling bagus adalah berzikir. Yang pertama zikir kepada Allah, dan yang kedua baca Quran. Itulah waktu yang paling bagus. Kalau salat, boleh tidak salat setelah asar? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau salat tahiyat masjid. Kalau kita keluar misalnya, kemudian kita masuk lagi, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau kita tetap duduk di dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba apa ibadah yang akan kita lakukan? Maka kita ingin berinisiatif, aku akan salat saja. Boleh atau tidak? Di waktu itu jangan. Di waktu itu jangan. Bisa dipahami? Karena Nabi yang melarangnya. Begitu juga setelah subuh. Ada di antara kaum muslimin, setelah subuh dia duduk. Sebagaimana tadi kita sebutkan, setelah subuh, setelah asar, waktu yang paling bagus adalah berzikir dan baca Quran. Setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam, waktu yang paling bagus baca Quran. Kemudian ikhwatul Islam, misalnya kita duduk subuh, kemudian kita baca Quran, berzikir, tiba-tiba kita penat, kita ingin salat. Jangan salat pada waktu itu. Kalau tidak ada namanya. Bisa dipahami? Kalau ada namanya, seperti kita keluar, sholat sunat syuruk, artinya yang ada nama maka dipersilakan, tidak menjadi masalah. Artinya ikhwatul Islam, kita harus tahu juga kapan waktu yang dilarang untuk melaksanakan ibadah salat, kapan waktu yang dibolehkan, terutama sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu ikhwatul Islam, maka jangan lakukan setelah dua waktu yang tadi telah kita sebutkan. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya ada 5 waktu, tapi 2 waktu inilah yang sering kita perhatikan sebagian manusia. Mereka semangat beribadah, tapi bagaimanapun semangat beribadah harus dibarengi dengan ilmu juga. Artinya tidak mungkin kita beribadah ternyata ibadah kita salah. Tidak demikian ikhwatul Islam, apalagi ibadah salat. Makanya selalu kita ceritakan ikhwatul Islam, ada salah seorang di zaman Nabi SAW, dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dikala dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia pun melaksanakan salat, dan Nabi ada di bagian ujung masjid. Kemudian sebelum dia menyapa Nabi SAW, karena dia masuk masjid, dia salat tahiyat. Kemudian dia salat 1 rakaat, 2 rakaat, kemudian dia salam. Kemudian setelah dia salam, dia menyapa Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baru Nabi selesai menjawab salam orang tersebut, apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, kembali, ulangi salatmu, karena tadi kamu belum salat. Orang ini sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum? Sudah, tapi Nabi katakan tidak salat.
artinya dia salat secara gerakan, tapi pahalanya tidak ada. Bisa dipahami? Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu, karena tadi kamu belum salat. Apa maknanya? Padahal dia salat di depan Nabi. Tiba-tiba Nabi mengatakan, fa innaka lam tusalli. Kamu belum salat. Artinya salat yang kamu lakukan tidak ada maknanya. Sehingga ibadah salat ini ikhwatul Islam harus kita jaga. Karena tidak ada kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah salat kecuali tujuannya adalah agar ingin diterima. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Tapi di saat itu juga kita harus berhati-hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Maka orang ini kembali salat yang kedua kali. Kemudian dia kembali bertemu dengan Nabi, mengucapkan salam. Nabi kembali menjawabnya. Kemudian apa kata Nabi? Nabi masih mengatakan perkataan yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, karena tadi kamu belum salat. Padahal sudah dua kali dia salat. Kemudian orang ini kembali salat, sudah yang ketiga kalinya. Dia kembali kepada Nabi. Kemudian Nabi masih mengatakan kalimat yang sama. Sehingga sahabat ini pun merasa heran. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi kecuali seperti yang kau lihat. Itu yang saya bisa. Maka di saat itulah Nabi baru mengajarkan seperti inilah cara salat yang sesungguhnya. Kemudian diajarkan oleh Nabi bagaimana tata cara salatnya. Karena bisa jadi sahabat ini orang yang berasal dari jauh, dari Badui, atau mereka yang baru saja masuk Islam. Tentu butuh diajarkan tata cara salat. Kemudian Nabi ajarkan, kalau kamu salat seperti inilah lakukan agar salatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ikhwatul Islam. Di waktu-waktu yang dilarang, kalau kita salat kita tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dilarang-larang begitu saja. Karena tujuan kita beribadah, melaksanakan ibadah salat, tujuannya agar ibadah kita diterima. Maka wajar. Apa kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Ada salah seorang di antara kaum muslimin. Mereka salat sudah 60 tahun lamanya. 60 tahun dia salat, tapi tidak satu pun salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara salat bukan perkara main-main. Begitu juga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada di antara kaum muslimin yang salat 40 tahun lamanya, tapi tidak satu pun ibadah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, masalah salat itu adalah perkara hubungan kita dengan Allah, dan kita tahu bagaimana kewajiban salat. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit, bukan di bumi. Saking pentingnya ibadah yang mulia ini. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada pembahasan yang tadi telah kita sebutkan, bahwa dikala kita melaksanakan ibadah salat, dianjurkan memperbanyak salat di dalam Masjid Nabawi. Dan apabila kita melakukan salat sendirian, terutama salat-salat sunat, apabila kita melakukan sendirian, maka pahalanya lebih daripada 1000. Dan kita selalu mengulang, bukan 1000, tapi lebih daripada 1000. Itu kalau kita salat sendirian. Kalau kita salat berjemaah, maka tentunya dilipat gandakan dengan pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena tidak ada siapapun yang salat berjemaah kecuali dilipat gandakan derajatnya. Dalam sebuah riwayat 27, dalam riwayat yang lain 25. Kalau di masjid biasa, bagaimana kalau kita berjemaah di dalam masjid Rasulullah SAW? Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Artinya ikhwatul Islam, terlalu banyak keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, terkhusus bagi kita yang ada di tanah haram. Dan salah satu pahalanya atau ibadahnya adalah ibadah salat. Maka beruntunglah kita yang menghabiskan waktunya di dalam masjid Rasulullah SAW dalam keadaan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini nasihat dari diri kami pribadi ikhwatul Islam, kalau kita tidak ada kegiatan, dan selalu kita menyebutkan, jangan kita semangat hanya di hari pertama saja. Hari pertama kita datang ke kota Madinah, kita tersungkur, memohon, memuja Allah dengan hati, dengan air mata, semuanya bisa kita lakukan. Tapi itu hari pertama. Sedangkan hari kelima, hari keenam, apalagi hari terakhir, maka seolah-olah mata kita itu sudah mulai kering dari air matanya. Kita tidak lagi fokus ke dalam Masjid Nabawi, tapi kita lebih fokus kepada hadiah dan oleh-olehnya. Di saat itulah kita latihan ikhwatul Islam. Hadiah dan oleh-oleh bisa kita dapatkan di mana saja. Apalagi sekarang dunia sudah mulai terbuka semuanya. Tapi kalau Masjid Nabawi hanya satu di dunia.
Tidak mungkin kita korbankan yang hanya satu di dunia, kemudian kita lalaikan waktu hanya untuk sekedar habis tempat belanja. Bukan tidak boleh ikhwatul Islam, tapi maksimalkan waktu di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama bagi jemaah haji. Kalau kita berbicara tentang haji, rata-rata jemaah haji tinggal di kota Madinah berapa hari? 8 hari. Anggaplah hari pertama dan hari terakhir sibuk, tinggal 6 hari. Kemudian 1 hari untuk jalan-jalan, sisanya mana? Makanya kalau bisa ikhwatul Islam, jangan kita keluar dari Masjid Nabawi kecuali untuk hajat. Kapan lagi kita akan bisa duduk berlama-lama dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita semuanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mengatakan yang demikian. Tapi dikala kita berada di kota Nabi, kita ingin lebih jauh dari Nabi ketimbang kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana cinta kita yang kita selalu ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana? Bukankah cinta kepada Nabi? Kita ingin selalu di sini. Di sini Masjid Nabi. Nabi di sana tempatnya. Tidak jauh dari kita ikhwatul Islam. Tapi kita lebih menghabiskan waktu di luar. Di pasar, di mall, nongkrong, cerita di luar. Cerita tidak akan pernah habisnya. Nongkrong tidak akan pernah selesai. Tapi Masjid Nabawi, waktu kita di sini hanya beberapa hari sahaja. Maka maksimalkan sesuatu yang penting. Hilangkan sesuatu yang kurang penting. Dan kita selalu menyebutkan kaidah ikhwatul Islam. Misalnya, apabila ada seseorang masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dia ingin sholat tahiyat. Tiba-tiba, ketika dia ingin sholat tahiyat ikhwatul Islam, atau dia sudah sholat tahiyat 1 rakaat, tiba-tiba muazzin berkumandang ingin melaksanakan ibadah salat. Apakah dia tetap menyempurnakan sholat sunatnya atau tidak? Tidak, dia tinggalkan sholat sunatnya untuk melakukan yang wajib. Itu kaidah. Apabila bertentangan 2 hal, dahulukan yang wajib. Kaidah yang berikutnya, apabila ada orang yang salat sunat, ingin takbir Allahu Akbar, baru saja ingin, belum masuk takbirnya, tiba-tiba dia mendengarkan azan. Apa yang harus dia dahulukan? Jawab azan atau melaksanakan salat tahiyat? Tahiyat atau jawab azan? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Baik, azan. Kenapa azan? Alasannya? Karena menjawab azan itu, siapa yang mengatakan jawab azan wajib? Kalau jawab azan wajib, maka semua kita berdosa. Iya atau tidak? Kalau azan jawab azan wajib, maka semua kita berdosa. Karena banyak di antara kita tidak jawab azan. Jawab azan apa hukumnya? Wajib atau rukun? Sunnah. Bisa dipahami? Tapi pertanyaannya, kenapa harus kita dahulukan jawab azan? Bukan karena hukumnya. Jawab azan sunnah, salat tahiyat juga sunnah. Tapi kalau seandainya kita ingin salat tahiyat, tiba-tiba orang azan, mana yang kita dahulukan? Azan atau salat sunnah? Kenapa azan? Siapa yang bisa menyebutkan alasannya? Karena tahiyat juga panggilan Allah. Karena berarti tingkatannya juga tinggi. Azan cuma 5 kali. Kita masuk ke masjid itu berapa kali biasanya dalam sehari? Juga 5. Iya kan? Biasanya. Baik. Itulah jawabannya. Masya Allah. Bisa Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Azan itu ikhwatul Islam, waktunya terlalu sempit. Waktunya hanya 3 menit, 4 menit selesai. Kalau sholat tahiyat itu waktunya panjang atau singkat? Panjang. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, apabila bertentangan 2 ibadah, terlepas apabila hukumnya sama, kemudian mereka bertentangan waktunya, maka dahulukanlah yang waktunya singkat. Azan waktunya singkat. Kalau kita jawab azan, kalau dikala orang azan kita tetap sholat sunat, maka kita hanya dapat 1 pahala sholat sunat saja. Jawab azannya tidak dapat. Tapi kalau kita jawab azan, pahala jawab azan dapat, pahala tahiyat juga dapat. Artinya bisa kita kumpulkan semuanya. Sehingga apabila bertentangan 2 ibadah dalam satu waktu, kita dahulukan yang waktunya sempit dan singkat, baru kita keduakan ibadah yang panjang waktunya. Bisa dipahami? Nah sekarang, waktu kita di Madinah berapa hari tadi? Waktu kita nongkrong berapa hari? Waktu kita belanja berapa hari? Sama kan? Belanja sampai kita meninggal kita akan belanja. Karena itu kebutuhan. Nongkrong, bicara, pergi jalan-jalan, waktunya banyak.
tapi di kota Madinah di dalam Masjid Nabawi hanya beberapa hari saja. Maka rugilah seseorang yang mendahulukan waktunya panjang daripada yang waktunya sempit. Waktu kita hanya 8 hari. 8 hari itu tidak lama, ikhwatul Islam. Sekarang hari pertama, esoknya sudah hari ke-8. Esoknya kita sudah sampai di kampung halaman. Entah kapan lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, artinya itu merupakan motivasi bagi kita bersama untuk memperbanyak dan menghabiskan waktu di dalam masjid Rasulullah SAW. Kalau kita sudah semua ibadah salat kita kerjakan, paling tidak kita duduk pun itu adalah bagian daripada pahala di dalam Masjid Nabawi. Makanya siapa di antara kita yang berani duduk lama-lama di dalam masjid? Dan kita apabila sudah terbiasa duduk lama di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, maka kita akan lebih memperlama duduk di dalam Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Nabawi rugi rasanya kalau kita jadikan untuk salat sahaja. Masjid Nabawi kita jadikan untuk semua ibadah. Dan kita selalu mengatakan bahawa semua ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya, semuanya tanpa terkecuali. Dan salah satu pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid adalah melaksanakan ibadah salat. Kita kembalikan kepada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatun fi masjidi. Nabi mengatakan fi masjidi. Salat yang dilakukan di dalam masjidku ini. Ingat kata Nabi masjidi. Ada ya nisbah namanya. Ya nisbah itu artinya disandarkan kepada orangnya. Berarti Nabi mengatakan masjidku. Berarti Masjid Madinah ini. Makanya Masjid Madinah tidak ada namanya, kecuali disandarkan kepada Nabi itu sendiri. Disebut dengan Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Karena memang di dalam hadis-hadis Nabi senantiasa menyandarkan kepada dirinya. Masjidi. Sehingga kita ingin bertanya ikhwatul Islam, Masjid Nabi itu yang mana? Apakah sekarang tempat duduk kita ini termasuk bagian daripada Masjid Nabi? Termasuk atau tidak? Ini berbeza dua ulama nih. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tempat duduk kita ini apakah disebut dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Termasuk atau tidak? Baik. Siapa yang bisa menyebutkan alasannya? Masjid yang dibangun oleh Nabi, kemarin kita sudah membahas berapa panjangnya? 35. Lebarnya berapa? 30. Nah, kita sebutkan kaedahnya ikhwatul Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, kita telah menyebutkan berapa ukurannya. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, maka Masjid Nabawi itu tidak tinggal begitu saja, dilakukan perluasan demi perluasan. Siapa yang pertama kali melakukan perluasan? Siapa? Fahad? Kapan? Jangan apa-apa, silakan. Siapa yang berani angkat tangan, silakan. Umar bin Khattab. Kapan Umar bin Khattab menjadi khalifah? 2 tahun setelah Abu Bakar meninggal. Berapa lama dia menjadi khalifah? 10 tahun, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Semoga bukunya bermanfaatnya, walaupun jawabannya salah. Baik. Siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Utsman. Kalau Umar salah, apalagi Utsman. Iya atau tidak? Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Abu Bakar. Abu Bakar tidak sempat. Muawiyah. Berarti Masjid Nabawi sempit dong. Muawiyah tahun berapa dia memimpin? Kaum muslimin sudah banyak jumlahnya, tidak muat lagi. Yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jawaban kita salah ya. Bahkan yang belum menjawab pun insya Allah salah juga. Artinya ikhwatul Islam, yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi. Dan itu merupakan keedah ikhwatul Islam. Agar kita tahu kenapa Nabi melakukan perluasan, ada hikmah setelahnya. Ketika terjadi peperangan ikhwatul Islam melawan orang-orang Yahudi, disebut dengan perang Khaybar. Kita tahu perang Khaybar? Kapan perang Khaybar? Tidak tahu ya, nanti cari sendiri ya. Perang Khaybar. Perang Khaybar ini ikhwatul Islam adalah perang melawan orang-orang Yahudi. Kemudian karena sebelum perang Khaybar, kalau kita urut sejarahnya secara singkat, tahun kedua adalah perang Badar, ya kan? Tahun ketiga adalah perang Uhud.
Setelah perang Uhud ini, ada lagi namanya Hamra'ul Asad, tapi tidak jadi. Tahun keempat ada juga peperangannya. Tahun kelima yang terkenal adalah perang Khandak, yang ada di sana Khandak. Nah, perang Khandak ini adalah perang terakhir orang-orang Mekah datang ke kota Madinah. Karena Nabi mengatakan setelah ini mereka tidak akan pernah kembali ke kota Madinah. Artinya Nabi yang akan keluar. Biasanya Nabi yang didatangi. Bisa dipahami? Orang-orang Quraisy, karena memang musuh Nabi SAW yang pertama itu adalah orang-orang Mekah, orang-orang Jahiliyah, orang-orang Quraisy. Biasanya mereka yang datang mencari Nabi. Setelah perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, Nabi mengatakan setelah mereka kalah, Allah turunkan pertolongan, yaitu angin badai yang menghancurkan semua tempat tinggal mereka. Kemudian mereka meninggalkan Madinah. Apa kata Nabi? Setelah ini mereka tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Betul ikhwatul Islam. Maka setelah itulah Nabi pada tahun ke-6 Hijriah berani keluar dari Madinah. Maka dikenal dengan melaksanakan ibadah umrah. Kapan Nabi melaksanakan ibadah umrah yang pertama? Pada tahun ke-6 Hijriah. Kenapa pada tahun ke-6 Hijriah? Karena Nabi mengatakan mereka tidak akan berani kembali. Dan Nabi tidak akan menyampaikan kecuali yang hak. Berarti Allah yang menyampaikan kepada Nabi. Sehingga pada tahun ke-6 ini Islam, Nabi melaksanakan ibadah umrah. Dikala Nabi melaksanakan ibadah umrah, berjalan kaki dari Madinah bersama para sahabatnya sampai di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Nabi dihalangi di sana. Tidak dibolehkan masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Kenapa demikian? Karena orang Mekah merasa kalau Nabi dan para sahabat masuk, berarti seolah-olah mereka menginjak-injak kepala kami. Seolah-olah mereka kalah. Maka mereka melarang Nabi. Kemudian dikala Nabi larang, sebahagian sahabat tidak terima. Tapi Nabi menerimanya dengan syarat ada perjanjian. Maka terkenalah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah ini secara zahir rugi kaum muslimin, tapi sebenarnya itu adalah keuntungan bagi kaum muslimin. Apa keuntungannya? Karena di antara salah satu perjanjiannya kaum muslimin harus pulang ke kota Madinah, nggak boleh umrah pada tahun ini. Makanya Nabi ketika tahun ke-6 Hijriah tetap dinamakan melaksanakan ibadah umrah walaupun Nabi tidak tawaf. Karena Nabi sudah berjalan dari Madinah sampai ke Hudaybiyah, tapi dihalangi. Maka Nabi mencukur rambutnya. Dan para sahabat juga mencukur rambutnya. Kemudian mereka menyembelih. Makanya kalau ada di antara jemaah haji, umrah, mereka ingin haji, mereka ingin umrah, tapi qadarullah sakit yang parah, tidak bisa tawaf, tidak bisa menunaikan dan menyempurnakan, maka boleh mereka batalkan dengan syarat harus menyembelih. Yang laki-laki dicukur rambutnya, yang perempuan juga diambil bagian rambutnya. Karena semua perjalanan Nabi ada hikmahnya ikhwatul Islam. Kemudian di antara perjanjian juga, kalau ada orang-orang Mekah datang ke kota Madinah, harus dikembalikan. Namun kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, dibiarkan bebas, mau kembali mau tidak silahkan. Kemudian terjadi genjatan senjata kurang lebih 10 tahun. Nah, secara zahir ikhwatul Islam, kaum muslimin dirugikan. Tapi ini adalah awal kemenangan yang sesungguhnya. Dan di saat itulah Allah menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina. Jadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah ada mukaddimahnya. Tidak langsung tiba-tiba Mekah dibuka dan dibebaskan. Tidak. Ada mukaddimahnya. Dan mukaddimahnya itu adalah setelah perjanjian Hudaybiyah. Kenapa demikian? Karena perjanjian Hudaybiyah, Nabi bebas berdakwah kemana, ke sini, ke sana. Surat dikirim kepada semuanya. Kepada 14 surat Nabi kita tahu. Nabi mengirimkan kurang lebih 14 surat. Mulai dari Muqawqis, mulai dari Faris, mulai dari Roma dan yang semuanya dikirim oleh Nabi SAW. Karena bebas, sudah ada gencatan senjata. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya di waktu-waktu ini Nabi SAW mencari orang-orang Yahudi yang selalu berkhianat kepada Nabi. Maka itulah dikenal dengan perang Khaybar. Nah, di kala perang Khaybar ini ikhwatul Islam, orang-orang yang ada di Habasyah mereka pulang ke kota Madinah, dan salah satunya adalah Ja'far. Kita tahu Ja'far bin Abi Talib. Kita kenal Ja'far bin Abi Talib, orang yang mirip dengan Nabi SAW. Karena Ja'far bin Abi Talib adalah abangnya Ali bin Abi Talib. Dan dia hijrah ke Habasyah, menetap di sana. Pada tahun ke-7 Hijriah dia bertemu dengan Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, aku tidak tahu. Aku gembira, apakah karena aku menang? Atau aku gembira karena kedatangan sepupuku, yaitu Ja'far. Nabi betul-betul bergembira. Artinya Madinah sudah banyak kedatangan tamu. Banyak orang yang datang. Orang mengenal Islam karena sudah bebas. Bebas itu dimulai pada tahun ke-6 Hijriah. Bebas-bebas sehingga Masjid Nabawi tidak lagi menampung. Maka di saat itulah Nabi memperluas Masjid
Nabawi. Agar kita tahu sejarahnya. Berarti yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi adalah Rasulullah SAW. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Seolah-olah Nabi mengatakan, kalau ada orang yang datang setelahku ingin memperluas Masjid Nabawi, maka semua perluasan itu akan dinamakan dengan Masjid Nabawi. Karena yang pertama kali melakukannya adalah Nabi. Tapi coba kalau yang pertama kali melakukan adalah Umar, maka kita bertanya-tanya, apakah tempat kita ini disebut dengan Masjid Nabawi atau tidak? Nabi tidak melakukannya. Tapi karena Nabi yang sudah memulainya, maka siapapun kita tidak tahu. Bisa jadi 20 tahun setelahnya, 30 tahun setelah kita, atau 100 tahun setelahnya, Masjid Nabawi itu bisa jadi 5 kilo lebarnya. Kita tidak tahu. Dan semua perluasan, selama dilakukan perluasan itu ikhwatul Islam, semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Maka dari situlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berani mengatakan, kalau walaupun asarnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi ini merupakan bagian daripada istiqnas, yaitu kita bisa menjadikan sebagai penguat. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya Masjid Nabawi dibangun sampai ke daerah Yaman luasnya, maka semuanya akan disebut dengan Masjid Nabawi. Berarti tempat duduk kita ini Masjid Nabawi atau tidak? Jelas ya? Kalau sudah jelas kita tutup dulu sampai di sini. Besok kita sambung insyaallah taala.